warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membahas proposal farmakoekonomi cost effectiveness analysis penggunaan obat antibiotik pada pasien infeksi saluran kemih di salah satu rumah sakit Provinsi Jawa Barat. ISK atau infeksi saluran kemih merupakan infeksi terbesar kedua setelah infeksi saluran pernapasan dan dapat menyebabkan sepsis. Prevalensi infeksi saluran kemih masih cukup tinggi. Berdasarkan data dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia, penderita ISK sejumlah 90-100 kasus pada 100.000 penduduk per kasus per tahun, atau sekitar 180.000 kasus baru per tahun. Nah, untuk ISK ini menyerang segala usia, mulai dari balita hingga lansia, baik perempuan maupun laki-laki. Pada penyakit infeksi, biasanya pengobatan diberikan dengan pemberian antibiotik dan golongan cefalosporin seperti ceftriaxone dan cefotaxime. Penggunaan antibiotik yang tidak sesuai atau tidak rasional dengan pedoman terapi akan meningkatkan timbulnya efek resistensi bakteri terhadap antibiotik tersebut. Resistensi ini dapat dicegah dengan pengobatan yang rasional, seperti tepat pasien, tepat indikasi, tepat obat, tepat dosis, dan waspada terhadap efek samping obat yang mungkin muncul. Orientasi pengobatan yang rasional lebih ditujukan kepada pasien, sehingga diharapkan terapi yang digunakan akan menimbulkan efek yang aman, efektif, dan efisien. Sumber daya yang paling penting dalam meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat adalah masalah biaya. Masalah ini tidak hanya menjadi faktor dari masalah perekonomian. Kenapa? Karena kesehatan dan kesejahteraan masyarakat itu menjadi masalah moral. Alokasi biaya yang tidak sesuai itu akan menimbulkan manfaat atau efek yang lebih sedikit dibandingkan alokasi biaya yang sesuai. Itulah kenapa kami sebagai seorang farmasis harus melakukan kajian farmakoekonomi dengan menentukan terapi mana yang paling cost effectiveness, sehingga dilakukan cara komprehensif dengan cara menentukan atau mengkaji dari segi terapi yang diberikan dengan cara cost effectiveness analysis. CEA atau metode cost effectiveness analysis merupakan suatu metode untuk mengidentifikasi strategi yang dapat memberikan keefektifan biaya yang paling tinggi dari serangkaian pilihan-pilihan dengan tujuan yang sama. Dalam analisis keefektifan biaya dilakukan dengan membandingkan input dan outputnya. Input adalah biaya yang diukur dalam suatu moneter, sedangkan output adalah manfaat diukur dalam meningkatkan kesehatan. Dengan membagi biaya dengan manfaat, seseorang dapat memperoleh rasio keefektifan biaya untuk setiap intervensi. Intervensi yang efektif dapat memberikan lebih banyak manfaat pada lebih banyak orang sehingga menjadi pertimbangan penting dalam mengevaluasi dalam tindakan dan kebijakan sosial. Selanjutnya adalah identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana cara memperoleh biaya efektivitas pada pasien infeksi saluran kemih dengan biaya seminimal mungkin, tetapi efek terapi yang maksimal. Tujuan penelitiannya ini secara umum untuk meneliti efektivitas biaya dan penggunaan antibiotik. Manfaat penelitiannya berdasarkan pemaparan dalam identifikasi masalah tadi, maka manfaat penelitian ini adalah untuk mengetahui biaya efektivitas pengobatan pasien infeksi saluran kemih dengan biaya seminimal mungkin, tetapi efek terapi yang maksimal. Lingkup penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di salah satu rumah sakit di Provinsi Jawa Barat. Bab 3, metode penelitian. Jenis penelitian.
Jenis dan rancangan penelitian yang digunakan yaitu penelitian secara deskriptif dengan metode pengambilan data secara retrospektif yang didasarkan pada catatan rekam medik yang membandingkan direct medical cost dari obat ceftriaxone dan cefotaxime pada pasien ISK rawat inap. Cost analysis adalah metode atau cara untuk menghitung besarnya pengorbanan, biaya atau cost dalam unit moneter dalam rupiah, baik yang langsung, direct cost, maupun tidak langsung untuk mencapai tujuan. Waktu dan tempat penelitian. Penelitian dilakukan berdasarkan referensi jurnal. Definisi operasional yang akan kita bahas, yang pertama, infeksi saluran kemih. Infeksi saluran kemih adalah keadaan klinis akibat adanya mikroorganisme dalam urin dan berpotensi untuk invasi ke saluran kemih, menginvasi mukosa dan ginjal meluas ke dalam jaringan interstial ginjal. Ceftriaxone atau cefotaxime merupakan antibiotik yang paling umum digunakan karena potensi antibiotik yang tinggi, spektrum yang luas, dan aktivitas dan potensi yang rendah untuk toksisitasnya. Cost analysis merupakan metode penentuan biaya dalam evaluasi ekonomi. Biaya medis langsung atau direct medical cost adalah biaya yang harus dibayarkan untuk pelayanan kesehatan. Analisis komponen biaya langsung medis dalam penelitian ini adalah biaya obat antibiotik ISK, biaya dokter, biaya laboratorium, biaya perawat, biaya akomodasi, dan biaya IGD. Perspektif yaitu membayarkan biaya terkait dengan pelayanan kesehatan yang digunakan peserta asuransi selama pelayanan kesehatan yang digunakan dalam tanggungan perusahaan yang bersangkutan. Selanjutnya saya akan menjelaskan populasi dan sampel. Populasi di sini yaitu populasi penelitian. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh pasien yang didiagnosa mengalami ISK yang menggunakan antibiotik, ceftriaxone dan cefotaxime. Kemudian yang selanjutnya yaitu karakteristik subjek. Berdasarkan usia dan jenis kelamin, kriteria inklusi yaitu yang pertama, pasien ISK yang menjalani rawat inap usia lebih dari 18 tahun. Yang kedua yaitu pasien yang dirawat inap dengan diagnosis ISK yang mendapatkan terapi antibiotik ceftriaxone atau antibiotik cefotaxime. Kemudian yang ketiga yaitu pasien ISK dengan status pulang sembuh atau membaik oleh dokter. Yang keempat, pasien yang memiliki data lengkap yaitu nomor RM, umur, jenis kelamin, nama obat, dosis obat, lama menderita, dan hasil tes lab. Kriteria inklusi yaitu pasien ISK dengan penyakit infeksi lain. Kemudian selanjutnya yaitu alternatif. Obat antibiotik ceftriaxone dibandingkan dengan obat antibiotik cefotaxime dalam bentuk sediaan intravena, di mana perbandingan tersebut untuk menentukan terapi yang mana yang paling cost effectiveness yang dilakukan dalam kajian farmakoekonomi. Kemudian selanjutnya yaitu outcome. Untuk efektivitas terapi atau outcome berdasarkan pada lama rawat inap, penggunaan antibiotik ceftriaxone dan cefotaxime untuk pengobatan ISK bisa dihitung berapa lama pasien menginap di ruangan. Perspektif dan komponen biaya. Perspektif penilaian merupakan hal penting dalam kajian farmakoekonomi karena perspektif yang dipilih akan menentukan komponen biaya yang akan disertakan. Pada penelitian kali ini hanya dilakukan untuk pasien BPJS, yaitu termasuk ke dalam perspektif pembayar perusahaan asuransi, yaitu membayarkan biaya terkait pelayanan kesehatan yang digunakan oleh peserta asuransi. Selama pelayanan kesehatan, peserta adalah tanggung jawab dari perusahaan yang bersangkutan. Menyusun program pelayanan kesehatan yang lebih efektif, yang nantinya akan memberikan keuntungan bagi perusahaan. Metode farmakoekonomi. Metode farmakoekonomi menggunakan metode Cost Effectiveness Analysis atau CEA, merupakan metode untuk mengidentifikasi strategi agar memberikan keefektivitasan dengan biaya yang paling tinggi dari serangkaian pilihan-pilihan dengan tujuan yang sama. Referensi jurnal yang berjudul Analisis Efektivitas Biaya Pengobatan Infeksi Saluran Kemih Menggunakan Antibiotik Ceftriaxone dan Cefotaxime di Rumah Sakit Paru Aryo Wirawan Salatiga.
Lalu selanjutnya ada dalam bentuk penelitian. Dalam jurnal ini menggunakan penelitian observasional, di mana data diperoleh secara retrospektif dari data sekunder yang terdapat pada rekam medis tahun 2014 sampai 2016. Hasil penelitian ini disajikan dalam bentuk deskriptif dan analitis. Selanjutnya ada penetapan populasi atau sampling. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh pasien didiagnosa mengalami ISK yang menggunakan antibiotik ceftriaxone dan cefotaxime. Lalu sampel dalam penelitian ini sebanyak 39 pasien yang terdiri dari 22 pasien cefotaxime dan 17 pasien ceftriaxone, yang dimana pasien dirawat inap pada Rumah Sakit Paru Aryo Wirawan Salatiga periode Januari sampai Desember 2018. Di sini ada dua kriteria, yang pertama ada inklusi dan kedua ada eksklusi. Dalam kriteria inklusi ada 5 kriteria. Yang pertama ada pasien ISK yang mengalami rawat inap usia di bawah 18 tahun. Yang kedua, pasien yang dirawat inap dengan diagnosa ISK yang mendapatkan terapi antibiotik ceftriaxone dan antibiotik cefotaxime. Yang ketiga ada pasien ISK dengan status pulang sembuh atau membaik oleh dokter. Yang keempat ada pasien yang memiliki data lengkap, nomor RM, umur, jenis kelamin, nama obat, dosis obat, lama menderita, hasil tes lab. Yang terakhir ada pasien dengan asuransi BPJS. Yang kedua ada kriteria inklusi, yaitu pasien ISK dengan penyakit infeksi lain. Untuk karakteristik subjek penelitian, ditemukan bahwa pasien kelompok kurang lebih 56 tahun lebih rentan atau beresiko mengalami ISK dikarenakan terjadi penurunan dengan imun atau kerentanan terhadap infeksi. Data karakteristik jenis kelamin pasien ISK memperlihatkan bahwa pasien berjenis kelamin perempuan lebih banyak, yaitu 30 atau 76,92% dibandingkan dengan berjenis kelamin laki-laki berjumlah 9 atau 23,08%. Wanita lebih rentan terkena ISK dibandingkan dengan pria. Untuk alternatif yang dibandingkan adalah obat ceftriaxone dan cefotaxime dalam bentuk sediaan intravena. Untuk parameter outcome yang digunakan, lama rawat inap pada ruang kelas 1 menggunakan antibiotik cefotaxime yaitu selama 4,33 hari. Lama rawat inap pada antibiotik ceftriaxone yaitu selama 5,63 hari. Lama rawat inap pada ruang kelas 2 menggunakan antibiotik cefotaxime yaitu selama 6,6 hari. Lama rawat inap pada antibiotik pada ceftriaxone yaitu selama 5,33 hari. Lama rawat inap pada ruang kelas 3 menggunakan antibiotik cefotaxime yaitu selama 5 hari. Lama rawat inap pada antibiotik ceftriaxone yaitu selama 4,13 hari. Untuk perspektif dan komponen biaya, yaitu total direct medical cost atau biaya yang dikeluarkan pasien secara langsung untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dengan menggunakan antibiotik. Nah, demikianlah presentasi dari kelompok kami. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Dan jangan lupa ya, like, comment, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye.